Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari yang cerah ini, izinkanlah saya, Eka Rahma Maharani, untuk menyampaikan sebuah tausiah dengan tema peran mahasiswa dalam dakwah Islam. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Teman-teman yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Imran ayat 104. Wal taqum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah kamu ada di antara segolongan umat yang menyeru pada kebajikan, menyuruh berbuat kepada yang ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang munkar. Maka merekalah orang-orang yang beruntung. Teman-teman sekalian, keberadaan dakwah dalam Islam sangatlah penting, sehingga dapat dikatakan bahwasannya dakwah dan Islam tidak dapat dipisahkan. Sangat berkaitan erat, sangat berhubungan erat, sama halnya dengan ikan dan air. Ikan tidak akan bisa hidup tanpa air, dan begitu juga Islam tidak akan dapat bisa berkembang tanpa adanya dakwah. Lalu siapa di antara kita yang memiliki kewajiban untuk berdakwah? Jawabannya adalah seluruh umat muslim. Ya, seseorang yang mengaku bahwa dirinya adalah seorang muslim, maka berkewajiban untuk menyampaikan dakwah kepada orang lain. Sehingga nantinya mereka akan mendapatkan kenikmatan seperti ketentraman dan kedamaian dalam hidupnya. Perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyeru kepada kalian manusia tidak semata-mata hanya perintah. Namun, ini memerintahkan kita umatnya untuk berinteraksi melalui komunikasi dan informasi yang berasal dari sumbernya, yaitu Al-Quran. Yang mana Al-Quran ini adalah sumber informasi mengenai keagamaan dari Tuhannya kepada umatnya sebagai pemeluk agama Islam. Dengan demikian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Balighu ani walau ayat." Sampaikanlah dariku walaupun hanya satu ayat. Hadis riwayat Al-Bukhari. Walaupun hanya satu ayat kepada orang lain, kepada orang banyak. Hal ini menjelaskan bahwasanya kita umat muslim diwajibkan untuk menyebarkan, menyampaikan, menginformasikan semua informasi yang berasal dari beliau. Setiap individu umat muslim berprofesi apapun, siapapun, kapanpun, dimanapun, diwajibkan untuk berdakwah. Karena dakwah dapat dilakukan dengan multidimensi kehidupan. Atau dengan kata lain, dapat dilakukan kapanpun, dimanapun, oleh siapapun, dan dengan cara apapun. Gak hanya melalui lisan dan tulisan, tapi juga bisa dengan suatu hal ataupun aksi sosial. Kita nih, sebagai mahasiswa, diwajibkan untuk memiliki penguasaan terhadap materi dan juga dituntut untuk memahami kebiasaan masyarakat untuk nantinya menjadi target sasaran dakwah kita. Berbagai cara dilakukan untuk agar senantiasa dakwah tetap berjalan hingga saat ini. Dari zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dakwah dilakukan dengan lisan, tulisan, tapi saat ini sudah bisa dilakukan dengan cara apapun. Lisan, tulisan, suatu aksi sosial dengan media yang begitu luas, seperti halnya kecanggihan teknologi saat ini, media sosial. Kenapa sih mahasiswa harus menyampaikan dakwah? Gak lain, gak bukan. Alasannya karena mahasiswa adalah generasi muda yang saat ini memiliki potensi besar, memiliki informasi yang memadai untuk kemajuan umat muslim di masa depan, baik pikiran dan fisik kita. Sebagai mahasiswa,
kita memiliki kewajiban untuk memberikan ilmu dengan salah satunya dengan cara berdakwah. Sekaligus mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan dan juga menyampaikan informasi ataupun ilmu yang bermanfaat untuk orang sekitarnya. Dakwahnya mahasiswa gak harus kayak ustadz-ustadz di TV, ustadz-ustadz para kiai yang berdakwah di masjid, di atas mimbar, di dalam pondok pesantren, ataupun di sebuah kajian. Gak harus seperti itu kok mahasiswa untuk berdakwah. Mahasiswa berperan di dalam dakwah ini untuk sebagai penggerak kaum muda, kaum kita yang masih muda, untuk tetap terus berada di jalan Allah, jalan yang benar sesuai dengan syariat Islam, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi saat ini. Efektivitas waktu menjadi sebuah kelebihan dari kecanggihan teknologi saat ini. Ya, hal ini dikarenakan kecanggihan teknologi saat ini berhasil menghapus ruang gerak, ruang geografis manusia yang saat ini sangat-sangat terasa penting, sangat-sangat memudahkan kita dalam menyampaikan informasi, dalam kebutuhan sehari-hari. Dan saat ini juga malah menjadi kebutuhan vital untuk kita. Sehingga ini bisa disimpulkan bahwa masyarakat ataupun mahasiswa bisa melakukan dakwah dengan cara apapun, kapanpun, dimanapun, dengan mudah. Misalnya, dengan memanfaatkan teknologi saat ini yang ada bisa melalui dengan media sosial yang mereka punya seperti Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, dan masih banyak lainnya. Secara tidak langsung, mahasiswa ataupun yang lain umat muslim di dunia ini bisa menyampaikan dakwah dengan mudah. Diharapkan mereka semua dengan kemajuan teknologi ini bisa memanfaatkan dengan baik, senantiasa tetap melaksanakan kewajibannya untuk berdakwah atau memberikan ilmu yang bermanfaat untuk orang sekitarnya. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Besar harapan saya untuk teman-teman mengambil pelajaran yang baik dan membuang jauh-jauh perbuatan yang buruk. Sekian tausiah dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.